Siap, sukses.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam sosialisasi LSP dengan seluruh dosen Universitas IFET. Yang terhormat Rektor Universitas IFET, Profesor Dr. Rustono M. Hum. Yang terhormat Ketua Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang, Bapak Haji Suudi. Yang terhormat Direktur LSPP 1 Universitas IFET, Bapak Dika Febri Harsa, MPD. Yang kami hormati Wakil Rektor 1, Ibu Dr. Lulu Eliana, MSI. Yang kami hormati Wakil Rektor 2, Bapak Suyanto, STMT. Yang kami hormati Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Andestri Laksono Prihandoko, MPD Kons. Yang kami hormati para pejabat struktural di lingkungan Universitas IFET. Dan yang kami hormati para dosen di lingkungan Universitas IFET. Perkenankan saya Ririn memandu acara pada pagi hari ini dengan susunan acara. 1. Pembuka. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas IFET. Yang ketiga, doa. Yang keempat, sambutan Rektor Universitas IFET. Yang kelima, pengarahan dari Direktur LSP Universitas IFET. Yang keenam, pengarahan dari manajemen mutu. Yang ketujuh, penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelum acara kita mulai, pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars IFET.
Universitas Ifat Jaya berkarya seluas samudra. Bersatu lanjutkan semangatmu, mengabdi setulus hati, lestarikan budaya negeriku, Indonesia tercinta. Bangun karya berasas Pancasila, wujudkan insan mulia, bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, peduli kepada sesama. Universitas Ifat warna pendidikannya, internasional veteran kampusnya, jadi dambaan Sivitas Arabika, ciptakan insan cendekia. Bagi Universitas Ifat Semarang, bangun peradaban dunia. Bangga Universitas Ifat Jaya berkarya seluas samudra, berkarya seluas samudra, berkarya seluas samudra. Acara selanjutnya adalah doa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Acara selanjutnya adalah sambutan Rektor Universitas Ifat kepada Bapak Profesor Dr. Rustono M. Hum. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati hadirin hadirat semua, yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Pembina IKI Veteran, Bapak Haji Ahmad Suudi, Ibu Wakil Rektor 1, Bapak Wakil Rektor 2, Bapak Wakil Rektor 3, Direktur LSP beserta jajaran pimpinan Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas IFAT, para dekan, baik dekan FKIP, dekan Saintek maupun dekan Fakultas Kemaritiman, Bapak Ibu Kaprodi, Lembaga Penjaminan Mutu, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu, Lembaga Pengembangan Profesi, dan Lembaga Kerjasama, dan semua Bapak Ibu dosen Universitas IFAT dari berbagai program studi di semua fakultas IFAT. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita diberi kesehatan, juga diberi kekuatan, serta diberi kesempatan untuk terus melaksanakan tugas sesuai dengan amanah yang diberikan kepada kita masing-masing. Khususnya hari ini adalah mengenai sosialisasi lembaga sertifikasi profesi dalam rangka persiapan untuk Bapak Ibu menjadi auditor ataupun asesor yang akan menguji kompetensi para mahasiswa kita yang akan menyelesaikan studi pada awal tahun 2021 ini. Atas nama lembaga saya mengucapkan terima kasih kepada Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi, Mas Tega, dan seluruh jajaran LSP dan teman-teman yang telah mempersiapkan sosialisasi ini, dan juga tempo hari sudah sosialisasi kepada para mahasiswa yang akan mengakhiri studinya karena lulus pada tahun 2021. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu pimpinan yang telah
bersedia mengikuti sosialisasi ini, mengkoordinasikan, serta terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang hari ini mengikuti sosialisasi LSP dan insya Allah sebentar lagi akan menguji kompetensi para mahasiswa yang hendak lulus pada tahun 2021 ini, yang kemudian akan memberikan sertifikat profesi kepada para mahasiswa kita. Ibu Bapak yang saya hormati, seperti pada program kita tahun 2021 ini, mahasiswa dipersyaratkan untuk lulus sertifikasi profesi. Dengan demikian mereka ketika lulus menjadi sarjana, mereka punya kelebihan. Sesuai dengan tuntutan dunia kerja, maka mereka harus punya sertifikasi profesi. Profesi apa yang ia miliki bergantung kepada yang ditempuh pada uji kompetensi di sertifikasi profesi ini. Yang paling dekat dan paling dibutuhkan oleh masyarakat, paling dekat dengan prodinya, dan paling dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga ketika memasuki dunia kerja, para mahasiswa kita bisa memperoleh pekerjaan dengan begitu cepat, begitu mudah, karena sudah dibekali dengan profesi yang kita siapkan. Oleh karena itu nanti para mahasiswa kita lulus dengan 3 dokumen penting. Yang pertama adalah ijazah sarjana, yang kedua ijazah surat keterangan pendamping ijazah, dan yang ketiga sertifikat profesi. Bagi yang lulus dari program diploma, tentu ijazahnya bukan sarjana, melainkan ijazah diploma. Dengan demikian akan dimiliki 3 dokumen penting, yaitu ijazah, diploma, surat keterangan pendamping ijazah, dan yang ketiga adalah sertifikat profesi. Dengan demikian, Universitas IFET atau Unisfet Semarang ini memiliki kemajuan biasa dengan adanya lembaga sertifikasi profesi yang akan memberikan sertifikat profesi kepada seluruh mahasiswanya yang akan lulus dari Universitas IFET ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Dega dan teman-teman yang hari ini menyelenggarakan sosialisasi, dan selanjutnya akan dikoordinasikan bagaimana nanti Ibu Bapak asesor menilai kompetensi atau uji kompetensi para mahasiswa yang akan atau yang menempuh sertifikasi profesi ini sehingga bisa lulus dan siap bekerja ketika dia sudah juga lulus sarjana yang mendapatkan ijazah dan juga mendapat surat keterangan pendamping ijazah. Saya kira demikian yang disampaikan. Terima kasih juga kepada yayasan yang telah memberikan support tentang kegiatan LSP ini sehingga bisa berlangsung dengan baik sesuai dengan yang harus ditempuh untuk para mahasiswa kita Unisfet mulai tahun 2021. Sekali lagi, terima kasih atas semua perhatian Bapak Ibu, dan selamat mengikuti sosialisasi kepada Bapak Ibu dosen semua, dan juga selamat dan terima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan pejabat struktural yang sudah mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan ini sehingga mereka semuanya ikut di dalam sosialisasi sertifikasi profesi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya adalah pengarahan dari Direktur LSP, Bapak Degra Febri Hersa. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih, Ibu Ririn Linawati, Magister Pendidikan. Suara saya bisa didengar ya? Bisa, Bapak. Ya, oke. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas IFET, Profesor Dr. Rustono Magister Humaniora. Yang terhormat Ibu Wakil Rektor Bidang Akademik, Ibu Dr. Lulu Eliana, Magister Sains. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor Bidang 2, Bapak Suyanto, ST.MT. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Trilaksono Priandoko.
SPD Eskom MPD Kons. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Ibu Dekan Universitas IFED, yang terhormat Bapak Ibu Ketua Program Studi di lingkungan Universitas IFED, dan Bapak Ibu dosen yang kami hormati dan kami banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya selaku Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi P1 Universitas IFED, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan LSP dan sertifikasi kompetensi. Mohon izin untuk share screen. Sudah muncul ya? Ya, muncul. Oke, terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa di awal ya, sebetulnya sertifikasi itu ada beberapa jenis, yaitu salah satunya adalah sertifikasi kompetensi. Ini berbeda dengan sertifikasi profesi. Jika di sertifikasi profesi itu meliputi beberapa kompetensi, sedangkan di sertifikasi kompetensi ini meliputi beberapa unit kompetensi. Jadi harus bisa dipahami oleh Bapak Ibu dosen sekalian bahwa sertifikasi kompetensi itu berbeda dengan sertifikasi profesi. Nah, sertifikasi profesi bisa menjadi bagian dari sertifikasi profesi. Jadi seperti itu. Ini yang mungkin masih beberapa Bapak Ibu dosen masih belum memahami barangkali ya. Nah, untuk sertifikasi kompetensi merupakan wilayah atau ranah dari lembaga independen yang dibentuk sebagai amanat pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2004, yaitu Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dan dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Nah, LSP Universitas IFED alhamdulillah telah mendapatkan lisensi dari BNSP pada tanggal 6 Oktober 2020, beberapa bulan yang lalu, sehingga diperkenankan untuk menyelenggarakan uji kompetensi dan menerbitkan sertifikat. Tentunya sertifikat ini yang mengeluarkan adalah BNSP pada dasarnya. Kami hanya kepanjangan tangan dari BNSP. Dan sertifikat ini harus bisa diakui secara nasional karena di dalam kendali dari BNSP. Nah, manajemen LSP Universitas IFED terdiri dari Dewan Pengarah, yaitu ada Bapak Nadifin, Sarjana Teknik, Profesor Dr. Rustono, Magister Humaniora, Bapak Abdul Latif, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, dan Ibu Dr. Anda Musbiha. Kemudian struktur pelaksana lembaga sertifikasi profesi itu terdapat direktur, yaitu saya, Deka Febiarsa, Sarjana Sains Terapan, Magister Pendidikan. Kemudian manajer mutu, Bapak Ratna Dwi Kurniawan, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Kemudian ada koordinator komite skema, Ibu Dr. Lulu Eliana, Magister Sains. Manajer Administrasi dan Keuangan, Ibu Diah Setianingrum Winarni, Magister Pendidikan. Kemudian staf Administrasi dan Keuangan, Ibu Ririn Linawati, Magister Pendidikan. Dan manajer TUK atau tempat uji kompetensi, Bapak Raditya Ahmad Rifandi, Sarjana Kelautan, Magister Lingkungan.
Selain manajemen di LSPP 1 Universitas IFED, kami juga dibantu oleh beberapa asesor kompetensi yang juga terregister di BNSP tentunya. Asesor tersebut terdiri dari dosen dan praktisi dari industri. Dosen bisa dari dosen dalam Universitas IFED maupun praktisi industri yang telah bekerja sama dengan Universitas IFED. Nah, sertifikasi kompetensi sendiri itu secara hierarki itu tetap merupakan wewenang dari BNSP yang dilaksanakan secara teknis melalui kepanjangan tangan LSP. Dalam ini di Unisfed adalah LSPP 1 Universitas IFED untuk menyelenggarakan sertifikasi kompetensi yang hanya boleh dilaksanakan kepada mahasiswa Universitas IFED atau peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh Universitas IFED. Jadi lembaga induknya adalah Universitas IFED. Jadi bila nanti LPP memiliki peserta pelatihan, boleh disertifikasi oleh LSPP 1 Universitas IFED. Karena masih di bawah naungan lembaga Universitas IFED. Nah, asesor yang dimiliki LFC Universitas IFED itu disyaratkan oleh BNSP itu sudah memiliki kompetensi keahlian sesuai dengan skemanya yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang sejenis ya, yang sesuai dengan skemanya atau surat keterangan dari pimpinan atau rektor yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menguasai bidang tersebut atau sesuai skema tersebut, misalnya dengan pengalaman mengajar selama minimal 2 tahun misalnya di bidang tersebut. Nah, itu bisa menjadi asesor LSP Universitas IFED. Nah, yang berikutnya adalah memiliki sertifikat asesor. Dalam hal ini adalah asesor metodologi. Jadi ini sertifikat kompetensi, jadi seorang asesor harus memiliki sertifikat asesor dalam hal metodologinya, metodologi asesmennya, dan kompetensi keahliannya atau sertifikat kompetensi. Kemudian harus menandatangani fakta integritas di atas materai. Ini yang persyaratan asesor LSP Universitas IFED. Tentunya dengan beberapa komitmen untuk bisa mengikuti uji ya. Nah, mengapa mahasiswa Unisfed perlu sertifikasi kompetensi? Ya, tentunya tujuan utamanya adalah outcome-nya adalah ke arah lulusan. Jadi lembaga mendirikan LSP ini salah satunya adalah untuk mencapai salah satu indikator kinerja utama terkait dengan kualitas lulusan. Nah, harapannya dengan memiliki sertifikat kompetensi, mahasiswa memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dengan lebih cepat setelah lulus, sehingga waktu tunggunya tidak lebih lama. Dan mendapatkan pendapatan yang cukup. Ya minimal UMR atau syukur-syukur bisa di atas UMR. Semoga saja ini bisa segera terrealisasi dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh lembaga kita bersama. Tentunya dengan dukungan Bapak Ibu dosen sekalian. Nah, beberapa alasan lain kenapa. Salah satunya menurut Menteri Perindustrian itu berpeluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan. Kenapa? Karena di era sekarang itu mungkin Bapak Ibu kalau mengikuti di media massa, di beberapa website portal berita barangkali ya, atau di media sosial barangkali.
bahkan di beberapa waktu yang lalu Bapak Rofik kalau tidak salah itu share tentang video tentang guru dan murid. Itu di situ menarik sekali. Terima kasih ya Pak Rofik sudah share di grup universitas. Bapak Ibu mungkin sudah menyimak bahwa sekarang itu industri besar yang modern dan maju itu sudah tidak begitu menghiraukan GPA atau indeks prestasi kumulatif, tetapi lebih ke skill apa yang sudah dimiliki. Nah, untuk mengetahui skill-skill apa yang dimiliki ini dengan sertifikat kompetensi dan pengalaman. Sehingga nantinya diharapkan mahasiswa dengan memiliki beberapa sertifikat kompetensi, peluangnya akan lebih besar mendapatkan pekerjaan. Yang berikutnya adalah meningkatkan daya saing. Tentunya ketika SDM atau calon tenaga kerja itu memiliki beberapa keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi, persaingan antar pencari kerja juga bisa diterjang, istilahnya berani bersaing ya. Jadi mahasiswa akan semakin percaya diri dalam bersaing dengan mahasiswa perguruan tinggi negeri maupun mahasiswa perguruan tinggi swasta yang lain. Makin banyak sertifikat kompetensinya, tentunya daya saingnya akan semakin tinggi. Nah, ini yang terpenting bagi hampir semua hampir semua dari kita maupun calon lulusan kita pasti ujung-ujungnya ya mayoritas akan berpikir tentang finansial. Artinya mereka yang memiliki sertifikasi itu punya peluang lebih besar untuk mendapatkan gaji lebih tinggi. Bahkan di beberapa perusahaan itu menerapkan sistem sertifikat, ada tunjangan sertifikat kompetensi dari keahlian. Jadi ada tunjangannya sendiri sehingga take home pay yang mereka terima juga tentunya lebih tinggi. Nah, harapannya dengan kita memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan sertifikat kompetensi itu mahasiswa akan berpeluang ya, untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi di tempat kerjanya nanti. Karena ada inilah, contohnya kalau di bidang pendidikan ketika mereka menjadi guru, nanti ada mungkin percepatan sertifikasi guru karena sudah memiliki sertifikat kompetensi. Jadi ada skillnya sudah lebih banyak dibanding yang lain yang belum memiliki sertifikat kompetensi. Nah, beberapa contoh yang lain misalkan di proyek ya, mungkin mahasiswanya nanti bekerja di proyek atau membuat wirausaha, bikin CV atau PT, kemudian ikut tender. Nah ini sekarang tender saat ini pemerintah itu sudah mewajibkan setiap tender pemerintah itu harus pesertanya harus memiliki tenaga kerja yang bersertifikat, memiliki sertifikat kompetensi. Ya, jadi ini akan memperbesar peluang untuk secara administratif untuk bisa berpartisipasi dalam tender misalnya. Nah, kami LSPP 1 Universitas IFET saat ini baru memiliki 11 skema sertifikasi. Dan ke depan dalam program kerja kami akan terus menambah skema-skema sertifikasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa terkait dengan profil lulusan yang nanti akan dicapai atau diperoleh nantinya. Sehingga untuk saat ini kami baru memiliki 11, nanti ke depan kami akan terus menambah ruang lingkup atau skema-skema sertifikasi yang tentunya terkait dengan program studi yang ada di Universitas IFET pada khususnya.
Nah, 11 skema tersebut itu meliputi instruktur senior, pemrograman basis data, editor video, pemrogram web junior, analis utama sistem informasi geografis, analis utama operasional atau senior operation analyst, sekarang yang lagi ngetren ya profesi ini, pemandu wisata, penyuluh anti korupsi, mekanik heating, ventilation and air condition atau HVAC, kemudian subbidang perancangan instalasi listrik dan analis utama sistem informasi geografis atau SIG, pengawas pengelasan. Itu 11 skema yang kita miliki. Nah, untuk lebih lengkapnya beberapa skema itu dan peruntukannya. Nah, instruktur senior kami peruntukkan untuk mahasiswa program studi kependidikan. Ya, mahasiswa program studi kependidikan yang mungkin nanti akan memilih profesi sebagai widyaswara atau pengajar atau pendidik atau pengajar di lembaga pendidikan atau lembaga kursus dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau ada program-program pemerintah lelang terkait dengan pendidikan itu mensyaratkan tenaga pengajarnya harus memiliki sertifikat instruktur, ya. Instrukturnya harus memiliki sertifikat instruktur. Nah, ini keperuntukannya untuk itu. Jadi peluang untuk mahasiswa nanti ketika mau jadi instruktur di lembaga pendidikan atau yang lain itu akan lebih besar ketika ini. Karena sinergi pemerintah sekarang sudah cukup baik. Jadi kebijakan itu sudah dimulai di akar rumputkan. Jadi mulai sampai ke tender pelatihan pun instrukturnya harus bersertifikat sekarang saat ini kayak gitu. Kemudian skema yang kedua adalah pemrograman basis data. Ini kami peruntukkan untuk mahasiswa kependidikan dan bidang informatika dan teknologi informasi. Kalau di Universitas FED bisa diikuti oleh pendidikan informatika atau STI pada khususnya, tapi bisa juga diikuti oleh program studi matematika, IPA, atau program studi kependidikan yang lain, atau program studi yang dalam kurikulumnya terdapat materi atau mata kuliah yang mempelajari tentang basis data. Nah, ini bisa diikuti oleh mahasiswa tersebut. Skema berikutnya adalah editor video. Nah, ini editor video ini kan sekarang ya ada profesi baru ya, konten kreator. Konten kreator itu ya, kalau orang awam itu YouTuber ya. Nah, YouTuber itu mereka ya yang pasti selain bisa membuat konten yang menarik dan bagus, juga perlu memiliki skill editing video. Nah, ini nanti mungkin LPP bisa mengadakan pelatihan editor video, nanti kami sertifikasi. Nah, ini jadi bekal teman-teman adik-adik mahasiswa untuk bisa memiliki kompetensi editing yang bisa diakui. Ini pun bisa dipakai untuk bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang multimedia atau di institusi pemerintah, Kominfo dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah pemrogram web junior. Ini pada khususnya ini ditujukan untuk mahasiswa program studi kependidikan dan bidang teknik informatika dan teknologi informasi. Karena sekarang itu trennya itu semuanya masuk internet atau masuk web. Tidak peduli disiplin ilmu Anda apa, psikologi, bimbingan konseling, atau kewarganegaraan, semuanya sekarang media website itu sudah menjadi hal yang wajar untuk bisa dipelajari dan dipahami. Minimal bisa membuat web yang instan misalnya. Kalau di istilah kami ada CMS ya, WordPress, Blogspot, semacam itu. Nah, jadi kenapa kami peruntukkan ini untuk mahasiswa kependidikan? Karena biasanya bisa untuk dimanfaatkan untuk membuat profil atau mungkin pembelajaran berbasis online, terutama di masa pandemi seperti ini. Nah, berikutnya adalah analis utama operasional atau senior operation analyst. Nah, ini sekarang profesi ini yang luar biasa, gajinya bisa puluhan juta.
di perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan internasional, operation analyst ini memang kerjaan yang ya bisa dibilang profesi baru, tapi karena ya rupiahnya fantastis, gaji yang mereka terima itu jadi incaran beberapa orang untuk memiliki kompetensi itu. Karena dalam suatu perusahaan tentunya banyak proses bisnis, banyak ini yang harus dianalisis dari hulu ke hilir. Nah, ini biasanya kami peruntukan memang bagi program studi yang teknik kemaritiman dan teknologi informasi, karena mayoritas mereka akan bekerja di proyek besar, di perusahaan galangan kapal dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita punya kekhususan di sini, ada pemandu wisata yang digagas oleh program studi sejarah. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen program studi sejarah yang sudah mengusulkan skema ini. Ya. Ini memang kami punya planning akan bekerja sama dengan LPIP untuk membuat pelatihan tour guide barangkali dari prodi sejarah ya. Karena di sekitar Semarang dan sekitarnya itu banyak sekali biru-biru perjalanan wisata yang mungkin mereka belum punya sertifikatnya. Jadi kita bisa mengadakan pelatihan, nanti tentunya karena mereka adalah, walaupun orang luar, tapi adalah peserta pelatihan dari LPP Universitas IFET, bisa kita sertifikasi. Jadi itu. Nah, ini juga untuk ilmu lingkungan juga bisa ketika bergerak di bidang wisata alam mungkin ya. Nah, ini juga skema yang mungkin tidak dimiliki perguruan tinggi lain ya, penyuluh anti korupsi. Karena hampir di setiap BUMN atau instansi pemerintah itu sekarang sudah sering dilakukan penyuluhan anti korupsi. Nah, ini digagas oleh Bapak Ibu dosen di program studi PPKN. Ya, nanti bisa mengadakan pelatihan dengan menghadirkan dari mungkin KPK, kemudian kita bisa mensertifikasi. Jadi ini bisa diikuti oleh mahasiswa PPKN atau bimbingan dan konseling, juga bisa di bidang penyuluhan. Nah, karena tidak jarang dari ini bisa berproses sebagai penyuluh anti korupsi. Nah, untuk mekanik HVAC ini bisa diikuti oleh teknik mesin, bidang teknik mesin, otomotif, perkapalan, dan bangunan. Atau program studi lain nantinya yang memiliki mata kuliah yang mempelajari tentang AC, ventilasi, dan pemanas. Nah, untuk bidang kelistrikan, ada subbidang perancangan instalasi listrik. Nah, ini diperuntukkan bagi mahasiswa teknik elektro arus kuat, elektronika, bangunan, perkapalan, dan teknik sipil. Kalau saat ini di Universitas IFET ada teknik kelistrikan kapal, teknik bangunan kapal, dan mungkin dari teknik mesin yang memiliki kompetensi kelistrikan. Nah, untuk analisis utama SIG, sistem informasi geografis, ini juga menjadi skema yang bisa dipilih oleh mahasiswa geografi, pertanahan, atau lingkungan. Kemudian skema yang terakhir adalah pengelasan. Ini bisa diikuti oleh mahasiswa PVTM, PVTO, perkapalan, bangunan kapal. Nah, jadi itu skema yang kami miliki. Tujuan utamanya adalah membantu lembaga kita dalam menciptakan lulusan yang unggul, yang tidak hanya memiliki transkrip, ijazah, namun juga memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Nanti mungkin akan disambung dengan tanya jawab atau diskusi. Kami persilakan Bapak Ibu memberikan pertanyaan atau masukan terkait dengan LSPP 1 Universitas IFET. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.
Baik, terima kasih kepada Bapak Dika Fetihar MPD. Baik Ibu, untuk sesi pertanyaan akan kami buka di sebelum acara penutupan. Maka acara selanjutnya adalah pengarahan dari manajemen mutu oleh Bapak Ratna Dwi Kurniawan STMT. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor yang kami hormati, Bapak Ketua Yayasan ataupun yang mewakili yang kami hormati, dan Bapak Ibu pejabat struktural dan Bapak Ibu dosen IPED yang kami hormati. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan ada beberapa hal berkaitan dengan pendaftaran. Jadi kami di sini mewakili untuk mutu, manajemen mutu. Jadi di sini saya akan menyampaikan tentang prosedur pendaftaran dari calon asesi. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat saja. Jadi alurnya, terus kemudian nanti asesi itu dapat mengakses dari mana gitu. Jadi ini adalah prosedurnya saja yang saya sampaikan. Nanti berikutnya kita bisa mendaftar melalui web lsp.iped.ac.id. Cuma pada siang hari ini tadi saya coba masuk belum bisa, sehingga ini yang saya share ini prosedur saja. Nanti dari apa istilahnya dari PowerPoint ini saya menyampaikan prosedur urut-urutannya dari pendaftaran, pra-assessment dan assessment hingga hasilnya. Mohon izin mungkin saya bisa share screen saya. Sampun nih Bapak. Oke. Jadi secara singkat saja untuk mempersingkat waktu saya akan menjelaskan berkaitan dengan prosedur pendaftaran hingga selesai atau asesmen selesai. Jadi pertama nanti silahkan nanti asesi. Asesi itu adalah mahasiswa yang akan melaksanakan asesmen atau yang akan melaksanakan uji kompetensi. Jadi di sini asesi silahkan mendaftar. Jadi kalau secara offline nanti di sini apa namanya prosedurnya itu di sini ada asesi itu harus mengisi FR APL1. FR maksudnya formulir application 01. Jadi nanti saya juga akan share contohnya. Jadi di sini ada beberapa formulir yang harus diisi oleh asesi atau mahasiswa. Kemudian ini juga mahasiswa juga harus mengisi formulir application 2 yang isinya assessment mandiri. Nah, dari aplikasi 1 dan 2 ini nanti disediakan melalui website tadi lsp.iped.ac.id untuk asesi, pendaftar asesi. Nanti di situ kita bisa, mahasiswa langsung bisa ngisi di situ. Kemudian kalau kita langsung datang ke LSP, jadi nanti kita asesi akan diberikan beberapa formulir. Salah satu adalah formulir APL1, application pertama, dan application 2. Nanti isinya saya share setelah ini. Kemudian setelah nanti mahasiswa mengisi dan menandatanganinya, maka nanti dari formulir tersebut nanti masuk ke tahap pre-assessment. Jadi di sini pre-assessment itu adalah proses atau kegiatan sebelum dilakukan assessment. Di sini nanti asesor akan menjelaskan tujuan assessment, tahapan atau metode assessment atau uji tadi, kemudian perangkat yang akan digunakan dan
termasuk nanti jika mahasiswa tidak apa istilahnya ya, tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan proses, maka dijelaskan juga di depan sudah dijelaskan bahwa nanti mahasiswa dapat melaksanakan proses banding dan apa istilahnya namanya, disebutkan formulirnya juga untuk diisi, dan kemudian juga termasuk kerahasiaan juga itu akan ditandatangani semua. Kemudian dari dari formulir application 1 dan 2 tadi, di bawah asesor, kemudian dicek semua apakah itu nanti sudah lengkap, apakah nanti sudah dari formulir aplikasi tadi sudah diisi semua, tidak ada yang centang atau satu pun yang tidak sesuai, maka di situ sudah dicek semua. Terus kemudian dari hasil pre-assessment tersebut, jika sudah memenuhi, nanti di situ ada asesor akan memberikan rekomendasi berupa tanda tangan yang intinya apakah asesmen tadi dapat dilanjutkan atau tidak. Nah, di sini kalau misalnya tidak kalau misalnya asesor tidak merekomendasikan, maka asesmen tidak bisa dilaksanakan. Berarti mahasiswa nanti harus mengulang kembali ke APL 1 atau APL 2. Bila nanti misalnya mahasiswa tersebut memang merasa belum bisa, maka di sini juga ada LPP nanti yang di situ juga setiap skema nanti bisa mengadakan pelatihan seperti tadi yang disebutkan Bapak Direktur tadi, bahwa nanti pelatihan yang mengikuti ini nanti bisa mengikuti pelatihan sebelumnya yang dilakukan oleh LPP, namun sesuai dengan skema masing-masing. Jadi nanti diadakan pelatihan sampai dengan mahasiswa tersebut sudah bisa mengisi aplikasi 2 yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut benar-benar sudah kompeten dan siap untuk dilakukan asesmen. Nah, itu nanti prosesnya mulai lagi pendaftaran, pre-assessment, sehingga mendapatkan rekomendasi. Setelah rekomendasi lengkap, termasuk tanda tangan dan isiannya lengkap semua, maka nanti dari asesor memberikan rekomendasi. Rekomendasi tersebut isinya bisa dilanjutkan atau tidak. Jika memenuhi syarat atau bisa dilanjutkan, maka siswa tersebut atau mahasiswa dapat melaksanakan asesmen. Di proses ini nanti asesor akan menilai apakah itu nanti secara portofolio. Jadi kalau ini saya contohkan misalnya dari mesin atau IT, memang mahasiswa tersebut dari SMK, terus kemudian jadi mahasiswa, terus yang bersangkutan juga memiliki usaha dalam arti IT dan lain-lain, dan di situ bisa melaksanakan asesmen menggunakan metode portofolio. Jadi di situ berdasarkan pengalaman mahasiswa tersebut. Kemudian bisa juga kalau itu mahasiswa reguler nanti bisa menggunakan metode praktek dan lisan ataupun wawancara. Itu nanti itu adalah metode asesmen. Kemudian setelah dilaksanakan asesor dan asesor sudah menilai, dalam arti itu memberikan rekomendasi setiap unit kompetensi tadi, apakah dia berkompeten atau tidak. Itu nanti setelah selesai dan dilakukan pengujian semua, maka hasilnya nanti dipindahkan ke formulir MAK 04 yang di situ nanti istilahnya dalam asesmen tidak boleh ada satupun nanti dari unit kompetensi tersebut dinyatakan tidak kompeten, karena di sini adalah asesmen itu tujuannya adalah memberikan rekomendasi apakah mahasiswa tersebut kompeten dan tidak kompeten. Jadi tidak ada nilai ibaratnya 70% kompeten atau bagaimana. Jadi semua harus menyatakan bahwa mahasiswa tersebut kompeten. Kemudian setelah dilaksanakan selesai, maka nanti baik asesor ataupun asesi nanti mengisi formulir termasuk tadi yang ada banding atau tidak, kerahasiaan, dan kemudian juga diminta untuk asesi mengisi umpan balik berkaitan dengan proses asesmen. Setelah nanti di proses asesmen selesai, maka nanti hasilnya kita serahkan ke LSP, nanti kemudian dilaksanakan rapat pleno. Jadi di sini asesor itu tugasnya adalah memberikan rekomendasi, jadi dia tidak memberikan istilahnya
penilaian atau menyatakan kompeten. Dokumen tadi memberikan rekomendasi bahwa yang bersangkutan yang mengikuti asesmen adalah dinyatakan kompeten. Kemudian nanti setelah itu setelah dinyatakan kompeten, maka nanti sertifikat kompetensi yang nanti dari BNSP nanti bisa dikeluarkan dari hasil rapat pleno tersebut. Nah, itu adalah proses secara singkat. Kemudian yang penting adalah nanti di sini saya ingin menyampaikan yang tadi formulir APL 1 tadi, mungkin seperti yang kemarin mungkin saya sudah menyampaikan juga. Ini saya stop dulu. Nah, ini saya coba buka untuk yang application. Saya coba untuk share screen yang APL 1. Nah, ini contoh dari APL 1. Jadi di sini mahasiswa harus mengisi di aplikasi di sini. Jadi ada formulir application 01 permohonan sertifikasi kompetensi. Jadi di sini mahasiswa harus mengisi nama lengkap, terus kemudian KTP, atau bisa juga kalau mahasiswa nanti nomor induk mahasiswa, terus kemudian tanggal lahir, dan ini bisa Bapak Ibu untuk yang di lsp.tifed.ac.id bisa mengisi. Kemudian nanti kalau di kantor LSP sendiri, ini nanti disediakan hard copy-nya untuk diisi, terus kemudian ini termasuk kebangsaan, alamat rumah, nomor telepon, dan lain-lain, data pribadi, kemudian data pekerjaan sekarang, tentu saja di sini adalah mahasiswa IFED, terus kemudian jabatannya mahasiswa, terus kemudian ada alamat kantornya adalah di Jalan Pawiatan Luhur, kemudian di sini ada disebutkan skema sertifikasi yang akan diikuti apa, nanti di sini ada, kebetulan yang kami contohkan adalah di sini adalah untuk pengawasan. Nah, bedanya kalau kita ujian UTS atau UAS dengan sertifikat kompetensi, di sini mahasiswa sebetulnya sudah dijelaskan dengan lengkap. Di sini ada apa saja yang nanti akan diujikan. Jadi memang sudah disebutkan, mahasiswa dipersilahkan. Sebetulnya kalau prosesnya normal, mahasiswa itu dalam pembelajaran sebetulnya sudah mendapat materi ini semua. Jadi kalau misalnya mahasiswa kurang yakin, nanti bisa mengikuti pelatihan lagi. Nah, ini sudah diberikan semua, tinggal nanti misalnya mereview atau dalam uji wawancara atau tetap tulis nanti mereka tinggal mengikuti. Tapi sebetulnya di awal sudah diberikan semua materinya. Jadi berbeda dengan ujian akhir semester. Nah, kemudian ini adalah unit kompetensi yang harus dikuasai semua. Terus kemudian ini ada pelengkapan, jadi mahasiswa nanti harus membawa kartu mahasiswa atau apa istilahnya ya, kartu untuk yang mengikuti pelatihan tadi. Kemudian ada fotokopi KTP, fotokopi KHS semester 5, misalnya seperti ada, kalau di tempat kami adalah syarat mengikuti adalah minimal semester 5. Nah, terus kemudian dan atau surat keterangan pelatihan. Nah, ini kalau misalnya di sini mahasiswa tidak, tapi di sini ada, nah ini kita menggunakan hasil pelatihan tersebut. Kemudian di sini mahasiswa juga harus tanda tangan, tanggal dan tanda tangan juga harus lengkap, tidak boleh satupun terlewatkan. Kemudian di sini admin LSP nanti di sini ikut menandatangani. Kemudian mahasiswa juga harus mengisi formulir aplikasi 2. Jadi di sini saya coba lagi untuk share screen, mohon izin. Ini ada aplikasi 2. Nah, ini aplikasi kedua yang membedakan yang saya sebutkan tadi. Di sini ada istilahnya asesmen mandiri. Asesmen mandiri adalah mahasiswa tersebut atau asesi itu menilai dirinya sendiri. Apakah dia kompeten atau tidak. Nah, di sini ini sudah ada semua yang akan diujikan itu di sini kompeten yang harus dia
nanti yang dia harus jawab atau nanti dikerjakan, nanti di sini sudah ada semua materinya. Jadi di sini judulnya apa yang mau diambil, kebetulan di sini adalah saya welding supervisor, kemudian nomornya ada di skema juga ada, dilihat di lspip.ac.id juga ada, itu tinggal memilih saja. Terus kemudian di sini mahasiswa ini wajib ini mencentang Bapak Ibu. Jadi K itu kompeten, BK itu belum kompeten. Jadi kalau di sini sekian ini kan ada memastikan barang-barang tempat kerja misalnya belum kompeten, ya berarti dia mencentangnya ini salah satu saja ini dicentang, maka tadi yang tahap pra assessment tadi dia tidak bisa melanjutkan ke assessment. Berarti dia harus kembali lagi ke belajar lagi, kemudian aplikasi lagi, aplikasi pertama, kemudian aplikasi 2 tadi yang intinya asesmen mandiri, hingga mahasiswa tersebut menyatakan bahwa dia kompeten. Jadi di sini harus, oh ya, misalnya saya contohkan melakukan persiapan pekerjaan. Nah ini misalnya, oh kompeten saya sudah tahu cara persiapan pekerjaan untuk pengawasan apa saja, itu dia harus mengisi kompeten. Jadi kita sebagai asesor itu nanti tugasnya adalah mengasesmen apakah ini benar-benar dia mencetak kompeten itu sesuai dengan elemen atau unit kompetensi tersebut. Itu tugas asesor. Jadi di sini sudah ada semua, Bapak Ibu, untuk yang aplikasi 2 ini harus diisi semua sesuai dengan unit kompetensinya ini, membuat detail gambar kerja, terus kemudian menginterpretasikan proses, peralatan dan produk sudah ada semua, dan mahasiswa harus membaca. Jadi untuk pre-assessment itu tugasnya adalah meyakinkan bahwa mahasiswa itu sudah membaca dan sudah mengisi dan sudah memahami dari materi yang akan disampaikan tersebut. Nah, kalau ini sudah diisi semua, nanti di bawah ada nanti yang diisi oleh asesor pada proses pra-assessment tadi. Intinya memberikan, nah ini nama asesi mahasiswa, tanggal ya pra-assessment tadi, kemudian tanda tangan asesi. Nah ini mahasiswa juga, ini tanggalnya, ini tanda tangan. Kemudian di sini ditinjau oleh asesor. Asesor ini pada saat pra-assessment tadi, nama asesornya siapa, terus kemudian rekomendasi. Lah ini yang perlu dicoret ini. Asesmen dapat dilanjutkan atau tidak dapat dilanjutkan. Nah, ini salah satu bahwa nanti dicoret, salah satu harus. Kalau misalnya ada salah satu centang saja, misalnya di sini, oh belum kompeten, maka di sini asesmen yang dapat dicoret. Jadi asesmen tidak dapat dilanjutkan, tanda tangan. Akhirnya kembali lagi ke proses dari awal. Seandainya ini asesmen dapat dilanjutkan dan ini yang tidak ini dicoret, maka ini tanda tangan dan ini maka nanti mahasiswa tersebut akan melaksanakan proses berikutnya yaitu asesmen. Nah, itu saja prosesnya secara singkat Bapak Ibu, mungkin kalau berpanjang lebar kurang bijaksana tadi, itu saja. Mungkin kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Kami kembali ke stop share saja screen saya, dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kelebihannya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ratna. Kepada Bapak dan Ibu, kami persilahkan apabila ada yang ingin dipertanyakan ataupun disampaikan. Monggo, dipersilahkan. Monggo Bapak Ibu, apabila ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin dipertanyakan, dipersilahkan. Itu Bu Elvi itu, Bu Elvi mau tanya itu. Tolong dibuka suaranya itu. Ya, monggo. Kepada Ibu Elvi, monggo Ibu. Silahkan Bu. Suaranya Bu dibuka Bu Elvi. Ya, pun. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan LSP. Yang pertama bahwa kemarin atau
kemarin-kemarin semua prodi sudah melakukan sinkronisasi LSP dengan Sing anu belum ada. Nggak ada. Nah, kemudian beberapa kita semuanya masing-masing prodi membuat sinkronisasi atau membuat skema-skema LSP yang menurut kami itu sesuai dengan prodi kami. Sehingga kemarin kami atas saran beberapa teman-teman kami di prodi untuk bisa menyesuaikan skema LSP dengan kebutuhan prodi. Kemarin kami untuk prodi BK itu ada 3, yaitu Web Junior, kemudian penyuluh anti korupsi, karena ini masukan dari Bapak Tri Leksono, bahwa untuk prodi BK itu di profesi itu belum ada skemanya, sehingga harus membuat atau menyesuaikan skema dengan kebutuhannya. Ada informasi bahwa untuk mahasiswa BK itu diarahkan untuk bisa menjadi penyuluh anti korupsi, sehingga kemarin kami menyusun skema penyuluh anti korupsi dan Web Junior, yang semua itu mungkin di prodi kami belum ada yang bisa menjadi asesornya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah untuk mahasiswa kami, mahasiswa prodi BK, apabila nanti mengambil salah satu skema yang sudah disinkronisasi itu, berarti harus mengikut kepada asesor yang mana, gitu, karena ini tadi juga nampaknya oleh Mas Dika dengan Pak Ratna, saya belum menemukan jawabannya. Kemudian yang kedua, saya ingin bertanya bahwa untuk sertifikasi ini, sertifikasi profesi ini, apakah diberlakukan untuk semester ini yang akan lulus pada periode April 2001 ini, karena ini juga sudah memasuki waktu ujian, dan kemarin kalau tidak salah edarannya berbunyi tidak menjadi syarat ujian tetapi menjadi syarat wisuda. Nah, ini nanti apakah diberlakukan untuk semester ini atau untuk yang akan datang, karena kalau semester ini nampaknya kesiapan kami dan kesiapan mahasiswa juga belum sepenuhnya. Begitu Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, mohon mungkin ada jawaban yang jelas sehingga ketika kami menyampaikan pada mahasiswa itu juga informasinya nanti sudah jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Elvi Rimayanti. Kepada Bapak Deka, saya persilahkan untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Elvi. Monggo Bapak dipersilahkan. Ya, terima kasih Ibu Elvi. Terkait dengan pertanyaan tentang pelaksanaan nih. Jadi agenda terdekat, karena uji kompetensi ini sebetulnya pada dasarnya itu kami setiap semester atau setiap periode tertentu itu bisa menyelenggarakan, dan tidak harus semua skema bersamaan, tidak harus. Jadi melihat dari kesiapan masing-masing TUK dan asesinya. Sehingga ketika nanti diselenggarakan, tentunya mahasiswa yang akan ikut itu harus sudah dipastikan kompeten. Artinya begini, jika memang mahasiswa itu merasa tidak kompeten di skema tertentu, maka harus bisa ditempuh dengan mengikuti pelatihan. Pada dasarnya pelatihan itu tidak harus diselenggarakan oleh LPP ya. Misalnya dia ikut pelatihan di luar terus ikut uji kompetensi, karena begini, persepsi tentang pelaksanaan uji kompetensi, kami LSP itu hanya penguji atau yang mengakses, yang melaksanakan asesmen. Dia ilmu dan pengetahuannya dapat dari mana itu kami tidak membatasi. Jadi itu dia bisa belajar sendiri otodidak, bisa ikut kursus di luar, bisa melalui LPP. Nah, terus ikut uji di LSP IVET. Itu tidak masalah, karena dia tercatat sebagai mahasiswa Universitas IVET. Nah, tadi di awal saya mengatakan bahwa
pelatihannya diselenggarakan LPP, nanti sertifikasinya oleh LSP, itu tidak masalah juga. Nah, LPP memfasilitasi untuk mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan pelatihan terkait dengan skema. LPP pun itu secara teknis nanti bisa disupport atau bekerja sama dengan prodi. Misalkan prodi tertentu mau menyelenggarakan pelatihan untuk mencapai kompetensi skema tertentu, skema A misalkan. Misalnya ambil contoh skema anti korupsi. Dan nanti penyelenggaranya nanti LPP bekerja sama dengan program studi PPKN, mengambil narasumber dari KPK, kemudian pesertanya bisa dari bimbingan konseling, bisa dari PPKN atau dari program studi yang berminat atau mahasiswa yang berminat. Karena kami tidak membatasi skema tertentu untuk mahasiswa tertentu, tidak. Jadi skema itu silakan diikuti oleh seluruh mahasiswa tanpa terkecuali selama yang bersangkutan memiliki kompetensinya. Misalkan BK mau ikut skema analisis informasi geografis, tidak ada masalah. Nah, itu yang disebut dengan merdeka belajar oleh Mas Menteri itu sebenarnya kayak gitu. Jadi mahasiswa BK mau belajar tentang geografi, silahkan. Mahasiswa BK pengen belajar tentang pemrograman web, itu tidak ada masalah. Kemudian terkait dengan pelaksanaan, ini yang terdekat ini kami akan menyelenggarakan di bulan Maret. Dalam arti itu mulai bulan Maret itu mulai pendaftaran kita mungkin akan buka di akhir Februari, mungkin beberapa hari ke depan, sampai dengan tanggal sebelum tanggal pelaksanaan di bulan Maret. Kami akan menerbitkan surat edaran resmi terkait dengan tanggal-tanggal tersebut. Namun nanti teknis pelaksanaan ujinya nanti tergantung kesiapan TUK masing-masing. Misalnya kayak welding inspector mau dilaksanakan di bulan Mei misalnya, atau untuk instruktur senior mau di bulan Maret, atau anti korupsi mau dilaksanakan setelah pelatihan dari LPP. Itu tidak ada masalah, tapi memang pendaftaran kami batasi kalau sudah ada keinginan, jadi mahasiswa bisa ikut segera. Sedangkan tadi yang terkait dengan wisuda April, kalau memang tidak memungkinkan, mungkin tidak perlu dipaksakan, karena nanti jatuhnya mahasiswa jadi tidak kompeten. Tapi kalau bisa dikejar kompetensinya, bisa diupayakan. Nanti bisa mengadakan short course atau pelatihan singkat sebelum pelaksanaan, nanti pelaksananya dimundurin sedikit, yang penting sebelum mahasiswa wisuda. Ini nanti teknis, nanti silakan berkoordinasi dengan LPP, juga nanti dengan kami terkait dengan ujinya. Kami kaitannya dengan pelaksanaan asesmennya, uji kompetensinya. Tapi untuk LPP nanti terkait dengan pelatihannya. Nah, nanti misalnya dari prodi punya narasumber, monggo koordinasi dengan LPP, karena pemenang untuk penyelenggaraan pelatihan itu di LPP. Termasuk dengan biayanya, itu sudah menjadi wilayah LPP. Tapi memang kami mematok ada pagunya supaya tidak memberatkan mahasiswa. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan manajemen, nanti untuk biaya pelatihannya sekian, nanti biaya ujinya sekian. Untuk biaya uji kami sudah ditetapkan yayasan, mungkin Bapak Ibu sudah menerima dari edaran dari yayasan, mungkin sudah nyampe ke prodi masing-masing tentang biaya. Nah, mungkin itu Bu Elvi yang terkait dengan pelaksanaannya. Kalau pesertanya itu tidak dibatasi harus semester 7 atau harus semester tertentu. Yang penting mahasiswa merasa biasa, kompeten. Kok dia katakannya tadi Pak Ratna menyampaikan ada yang dari SMK sudah bisa, sudah pinter. Langsung semester 1 dia ikut boleh. Yang penting sudah memenuhi syarat kompeten tadi. Kan ada APL 02 yang bisa dilihat oleh mahasiswa nanti. Oh, saya sudah bisa ini. Dia walaupun baru semester 1 boleh ikut. Kecuali di skemanya tidak mempersyaratkan harus semester sekian. Kalau di skemanya mempersyaratkan harus minimal semester 7 ya berarti harus diikuti. Tapi kalau di skemanya tidak ada persyaratan semester 1 pun boleh. Mungkin itu boleh. Kami kembalikan ke Mbak Ririn. Baik, terima kasih Bapak Deka. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, monggo satu pertanyaan lagi. Saya Bu Nuriani. Oh, nggih, monggo Bu Nur. Oh iya, terima kasih atas waktunya. Baik, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ucapkan selamat dengan adanya LSP veteran, semoga mahasiswa kita
bisa bersaing di pasaran kerja karena memang kondisinya memang itu tuntutannya. Selamat untuk Mas Dega, terima kasih itu bisa terwujud ya. Kemudian ini tadi dijelaskan ada mata kuliah kompetensi yang apa itu 11 kompetensi ya. Salah satunya pariwisata pemandu. Itu tadi Mas Dega menyampaikan bahwa itu dari sejarah. Itu bagus, kami dulu sama Bu Eko, jurusan sejarah, Bu Yus, dan teman-teman, memang itu sudah mendiskusikan. Karena geografi pun ada geografi pariwisata. Nah, untuk itu saya mengharapkan mungkin itu nanti program pemandu pariwisata itu ada pariwisata kesejarahan dan pariwisata geografi atau geopariwisatanya. Karena itu kan seperti pasangan ya, misalnya kita ke tetap geografi itu geonya atau kemudian ke Ketap terus ke Borobudur ya, itu geografi itu kan lingkupnya lebih luas, sejarah pun di mana-mana ada, sehingga itu mungkin nanti kurikulumnya atau kompetensinya itu bisa diperluas gitu Mas Dega, bisa dirubah ya Mas ya, mudah-mudahan bisa. Sehingga geografi pun memiliki keterampilan sebagai pemandu pariwisata. Itu nomor 1. Yang nomor 2, ada SIK. Itu memang saya mengharapkan karena apa? Ini anak yang belum lulus pun sekarang sudah ikut pemetaan di calon ibu kota di Kalimantan Tengah, Mas Hermawan itu. Ya, itu karena punya keterampilan SIK. Namun saya juga mengharapkan apa bisa ditambah AutoCAD-nya gitu loh untuk yang SIK dan AutoCAD. Terus itu untuk geografi ya Mas ya. Tapi kalau saya menyinggung untuk jurusan lain boleh apa enggak Mas? Boleh, boleh. Boleh ya, terima kasih. Ini kok sepertinya ekonomi belum ada kompetensi yang betul-betul bagus, dosennya hebat-hebat, pintar-pintar. Saya salut ya. Tapi kok belum ada kompetensi yang ditonjolkan begitu. Saya dulu pernah bicara dengan Pak Kasidi, dengan Bu Lili, pasar saham Mas atau pasar modal. Itu mungkin bisa dijadikan kompetensi yang anak itu jaringannya luas ya, kerjasama dengan kantor pasar saham atau pasar modal. Atau mungkin untuk ekonomi adalah keterampilan accounting begitu. Itu kok sepertinya justru yang paling ilmu ekonomi kan paling luas, paling banyak dibutuhkan. Ini mohon maaf dosen ekonomi mungkin atau mungkin yang menyusun ya Mas Eka ya. Ini hanya masukan begitu aja. Mudah-mudahan nanti bisa disusun kembali, terutama geografi. Saya mohon itu bantuannya. Biar geografi juga mempunyai skill-skill yang lebih luas. Sehingga persaingan nanti kita akan, karena anak saya dari pendidikan geografi pun kerjanya di BPN. Karena apa? Ya nyambung karena punya SIK yang bagus, kemudian juga les AutoCAD. Jadi waktu tes 450 orang itu anak saya katut. Gitu. Ya, ini bukan pamer, tapi adalah salah satu contoh begitu, Mas. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti bisa bersaing di lapangan kerja yang lebih luas sesuai yang kita harapkan, dan pemerintah juga sudah memberikan kesempatan. Saya kira dari saya, Bu Nuryani, terima kasih sekali atas waktunya. Semoga IKI Veteran tetap maju jaya dan semakin hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Nuryani atas tanggapannya. Kepada Bapak Dega, monggo apabila ada tanggapan untuk tadi yang sudah disampaikan Ibu Nuryani, monggo silakan Bapak. Oke, terima kasih Ibu Nuryani. Sehat nggih Bu? Alhamdulillah bisa ketemu di sini. Terkait dengan beberapa skema itu sebetulnya kami itu mengajukan skema itu lebih dari 11 Ibu Bapak sekalian. Termasuk di salah satunya itu untuk program studi ekonomi. Waktu itu yang diajukan adalah kalau saya tidak salah itu wealth management. Wealth management. Nah, tapi dari sekian yang kita ajukan kalau tidak salah waktu itu sekitar
20-an ya, 20-an skema itu baru diverifikasi itu 11 skema. Makanya kami di awal tadi kami menyampaikan baru 11 dan akan bertambah seiring waktu, karena kan untuk prosesnya itu kan kita butuh waktu dan tenaga juga. Waktu itu kebetulan sebetulnya calon asesornya waktu itu adalah Pak Kasidi yang mengusung wealth management, skema wealth management. Sebenarnya kami juga nantinya asesor yang kami miliki saat ini baru 21 kalau tidak salah ya, 21. Nah, nanti juga akan terus bertambah. Kami berharap nanti semua dosen juga jadi asesor. Tapi karena nanti butuh waktu dan biaya, memang kami bertahap. Mungkin tahap pertama kami baru dengan 20 asesor ini, 20 atau 21 ya, 21 asesor. Nanti kami berharap dari tahun ke tahun tambah asesornya, karena yang diuji juga akan semakin banyak. Karena mahasiswa itu boleh mengikuti lebih dari satu skema. Misalnya geografi ambil SIK sama pariwisata sama video editor, monggo, enggak apa-apa. Jadi untuk pariwisatanya sendiri kita skema sendiri itu kita harus merujuk ke SKKNI, Bu. Jadi kita nggak bisa yang paling cepat itu kita merujuk ke SKKNI yang sudah ada. Jadi SKK-nya ada, kalau memang nanti dari prodi mau mengusulkan skema baru, kami sangat terbuka dan monggo. Misalkan di SKKN itu dicermati, oh ini cocok untuk mahasiswa kita, okupasi ini, okupasi ini, okupasi ini. Diajukan skemanya, nanti ada koordinator skemanya melalui Ibu Lulu Eliana sebagai koordinator skema, nanti akan diproses sampai ke BNSP, sampai kita dapat verifikasi, baru kita boleh menyelenggarakan ujinya. Nah, jadi pada prinsipnya itu, misalkan dari ekonomi mau mengusulkan atau geografi ya, ekonomi atau geografi atau prodi yang lain mau mengusulkan ini loh lebih cocok, misalkan PAUD, misalkan mau mengusulkan skema baru, SKKNI-nya ada, skemanya ada, unit kompetensinya ada, disusun skemanya, kita registerkan ke BNSP. Nah, prosesnya itu memang tidak cepat, Bapak Ibu. Jadi ada mekanisme. Kalau skemanya belum ada, bisa membuat skema baru, membuat SKKNI baru, maaf, SKKNI ya. Kalau SKKNI-nya belum ada, nanti kumpulkan saja asosiasi, nanti dengan asosiasi membuat SKKNI diusulkan ke kementerian untuk dijadikan SKKNI. Setelah SKKNI-nya ada, itu nanti tinggal di breakdown ke skema. Seperti itu. Nah, itu yang boleh nanti ketika sudah ada skema, boleh nanti ada sertifikasi kompetensinya terkait dengan skema yang ada. Nah, untuk ekonomi sebenarnya ada skema yang mungkin ada mata kuliahnya sebenarnya. Kemarin beberapa hari yang lalu saya cek ada, cuman dia SKK. Jadi tidak SKK ini tapi SKK, standar kompetensi khusus. Nah, itu nanti monggo dari prodi kalau mau bekerja sama dengan pemilik SKK untuk memakai SKK itu untuk kita breakdown ke skema milik Universitas IFED. Memang harus ada kerjasama MOU, karena SKK itu biasanya tidak dipublikasi atau tidak untuk umum. Jadi hanya untuk asosiasi tertentu. Itu kalau untuk ekonomi beberapa hari yang lalu itu ada analis resiko. Nah, itu kebetulan seingat saya itu kebetulan Pak Kasidi juga nulis buku tentang manajemen risiko. Nah, itu juga ada mata kuliahnya sepertinya ya, ada mata kuliahnya, mohon nanti dikonfirmasi ke prodi barangkali. Nah, itu bisa dijadikan skema manajemen risiko, analis risiko. Nah, ini skemanya kalau tidak salah skema kompetensi analis risiko. Nanti bisa dicek di internet banyak itu. Cuman dia pakai SKK, itu tidak masalah. Kita merujuk ke SKK standar kompetensi khusus. Nah, jadi kayak apa? Mungkin BK ada konselor ya. Konselor itu SKK, itu standar kompetensi khusus. Ruang lingkupnya asosiasi. Memang nggak dipublikasi umum, jadi kita harus MOU dengan asosiasi atau pemilik SKK itu yang menerbitkan SKK, kita minta izin untuk memakai SKK-nya untuk di skema di Universitas IFED. Nanti skemanya tinggal disusun, kemudian kami LSP akan meneruskan ke BNSP untuk diverifikasi dan diberikan lisensi untuk skema tersebut. Jadi pada prinsipnya LSP sangat terbuka bagi semua prodi untuk memunculkan skema-skema baru yang relevan, yang cocok. Nanti kami akan menyusun baik itu dari sisi perencanaan anggaran sampai dengan teknis asesornya nanti siapa, tentunya kemungkinan besar asesornya ya pasti yang dari prodi yang mengusulkan, kemungkinan besar. Karena asumsinya
skema dosen awal prodi, otomatis dosennya punya kompetensi di situ. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu. Jadi kami tidak membatasi. Monggo mekanisme tadi nanti diusulkan oleh SP, nanti tag PIC-nya nanti dengan koordinator skema, dengan Ibu Lulu Eliana sebagai ketua komite skema untuk mengusulkan ininya, skema-skemanya yang nanti misalnya ini. Tapi untuk saat ini pelaksanaan terdekat di bulan Maret itu kami jalan dengan 11 skema itu. Misalkan mahasiswa mau ikut itu, monggo silakan. Misalnya karena kebetulan lembaga nampaknya menjadikan syarat kelulusan sertifikat kompetensi, dan itu redaksinya kan sertifikat kompetensi. Kalau yang sudah beberapa waktu lalu ada mahasiswa yang tanya, ini apa harus dari Universitas IFET? Jawaban kami tidak harus, yang penting sertifikat kompetensi. Tapi kami memfasilitasi, monggo kalau mau ikut. Nah gitu, jadi kami LSP memfasilitasi terkait dengan syarat tersebut. Nah jadi itu prinsipnya Bapak Ibu, Bu Nuryani. Monggo, terima kasih. Mungkin itu ya, Bu. Mungkin bisa membantu memberikan penjelasan. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dega. Bapak dan Ibu sekalian, karena keterbatasan waktu kami, apabila nanti ada mungkin pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan terkait LSP, Bapak dan Ibu bisa menghubungi manajemen LSP. Baik, demikian serangkaian acara sosialisasi LSP bagi dosen Universitas IFET. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyambutan maupun memandu acara pada hari ini. Saya akhiri hari ini untuk mengucap acara ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, acara pada hari ini saya tutup. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang peserta tadi Pak Ratna, kalau yang